Selamat datang di Ditra Channel dengan berbagai cerita horor dan mistik. Hidup berdampingan dengan mereka. Mimpi buruk ini terjadi di sekitar pertengahan tahun 1997, di mana seperti kalian tahu, saat itu ekonomi negara kita sedang tidak karuan. Bisa dibilang, tahun itu awal dari krisis moneter. Saat itu saya baru duduk di kelas 6 sekolah dasar, di mana anak-anak seusia saya pasti haus akan kasih sayang dari seorang ayah yang masih butuh bimbingan. Masih teringat dengan jelas di dalam ingatan, di mana saat saya sepulang dari sekolah, saya mendapatkan keadaan rumah yang berantakan. Barang-barang berserakan di mana-mana, pecahan-pecahan kaca piring dan gelas yang berhamburan di lantai tengah rumah. Dengan keadaan bingung, saya pun mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi rumah dalam keadaan sepi. Saya bergegas masuk ke dalam mencari ibu, dan saya pun sangat kaget ketika melihat ibu yang berada di dalam kamarnya dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, di mana muka ibu yang sudah lebam dan di beberapa bagian tubuh beliau tampak banyak luka yang mengeluarkan sedikit darah. Saya pun berteriak sambil memeluk ibu dan bertanya, "Bu, ibu kenapa? Kenapa banyak barang-barang dan kaca berantakan di tengah rumah?" Saat itu beliau langsung memeluk sambil menangis, dan beliau pun berkata, "Ayah jahat, Dek. Ayah pukulin ibu." Mendengar itu, saya pun lalu bertanya, "Kemana sekarang dia, Bu? Berani-beraninya dia nyakitin ibu. Ayo, Bu, kita ke dokter." Ucap diriku sambil menahan emosi karena mendengar kelakuan ayahku. "Gak usah, Nak. Ibu gak apa-apa kok. Sekarang kita pulang ke rumah nenek untuk sementara ya." Singkat cerita, saya pun membereskan barang-barang seperti baju dan buku-buku pelajaran. Dan hari itu juga, saya langsung berangkat ke rumah nenek. Sesampainya di sana, nenek, paman, dan bibi saya pun kaget melihat keadaan ibuku yang seperti itu. Mereka lalu bertanya apa yang sudah terjadi, dan ibu pun menceritakan semuanya kepada mereka. Dan ternyata, pangkal dari masalah ini adalah ayah yang sudah tidak pernah pulang selama 4 hari. Dan ibu mencarinya sampai pada akhirnya ibu mendapatkan informasi kalau ayah sedang berada di rumah wanita lain. Dan saat ibu melabrak, benar saja, ayah berada di sana. Sontak ibu marah dan ayah membawa ibu pulang dan terjadilah keributan pada hari itu. Mendengar semuanya, saya pun menangis. Nenek dan bibi hanya bisa diam, tetapi paman saya terlihat sangat marah dan akan mencari ayah hari itu juga. Namun dicegah oleh ibu karena ini masalah rumah tangganya. Ia tidak mau melibatkan orang lain. Terlihat paman diam sambil menahan emosinya. 2 bulan berselang, di sore hari datang petugas pos yang mengantar surat. Ibu pun menerima amplop itu dan saat dibuka, ibu menangis karena itu surat permohonan cerai dari ayah.
Di situ tertulis talak 3 dan agar secepatnya menjual rumah yang menjadi harta Gonogini. Tanpa pikir panjang, ibu pun mengiyakan permintaan ayah. Dan tak butuh waktu lama, 3 minggu rumah kami pun sudah terjual. Dengan bekal dari hasil penjualan rumah yang tidak terlalu besar, ibu pun mengajak saya untuk mencari dan membeli rumah. Tidak harus besar, asalkan kita punya tempat untuk tinggal. Bukan karena alasan ibu memutuskan keluar dari rumah nenek, tapi dikarenakan rumah nenek yang hanya memiliki 2 kamar. Tidak mungkin kalau kita lama-lama tinggal di situ, tidak enak sama paman dan bibi. Singkat cerita, setelah dibantu paman, kami pun mendapatkan rumah yang menurut saya cukup besar. Tapi yang bikin saya heran, kenapa rumah sebesar ini dijual dengan harga yang sangat murah. Setelah semua administrasi selesai, besok paginya saya dan ibu dibantu paman dan rekan-rekan ibu yang lain membantu proses pindahan. Pada hari itu juga kita semua bekerja bakti membersihkan sebagian ruangan-ruangan yang sudah agak kotor. Sore pun tiba, dan semuanya sudah selesai. Tidak lama, paman dan rekan-rekan yang lainnya pamit pulang. Malam pertama saya mendiami rumah itu, sama sekali tidak ada hal-hal aneh atau janggal. Malah saya mulai merasa nyaman, karena di kanan dan kiri rumah itu terlihat perkebunan warga yang luas. Dan jarak rumah kami dengan warga pun hanya 20 atau 30 meter. Ya, selayaknya rumah di perkampungan yang masih didominasi ladang dibandingkan dengan rumah-rumah. Pagi hari saya memulai aktivitas seperti biasa. Berangkat sekolah dan pulang pukul 12 siang. Saat di perjalanan pulang, saya disapa oleh ibu pemilik warung yang tidak jauh dari tempat saya tinggal. Dan beliau pun bertanya, "Dek, yang kemarin baru pindah ke rumah itu ya?" "Iya, Bu." "Kenapa emangnya, Bu?" "Nggak apa-apa, Dek. Emang adek tinggal sama siapa aja di situ?" "Cuma berdua sama ibu saya, Bu." "Kok berani ya, Dek, tinggal berdua di rumah itu? Emangnya nggak ada apa-apa ya?" tanya ibu itu seperti ada yang disembunyikan. "Lah, emangnya kenapa, Bu? Alhamdulillah, nggak ada apa-apa kok. Emang rumah itu bekas siapa, Bu?" "Oh, syukur deh. Nggak ada apa-apa, Dek. Pokoknya ibu mau pesan. Banyak-banyakin berdoa ya, Dek. Mudah-mudahan adek sama ibu kerasan tinggal di sini." Jawab ibu itu, namun seperti ada sesuatu dari perkataannya. "Iya, Bu, makasih ya doanya. Bu, saya pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum." Tutupku karena tidak mau terlalu peduli dengan apa yang dikatakan ibu itu. Sesampainya di rumah, saya disambut ibu yang langsung menawarkan saya makan. Singkat cerita, malam pun tiba. Tapi hawa malam ini agak sedikit berbeda. Terasa sunyi dan sangat dingin. Sambil menonton TV, saya sesekali melihat ke arah ruang tamu yang saat itu lampu ruang tamu sudah dimatikan. Awalnya saya pikir cuma angin saja, karena beberapa kali saya melihat gorden seperti bergerak-gerak. Tapi semakin saya acuh, gorden itu terlihat sangat intens bergoyang-goyang. Karena merasa sudah tidak nyaman, akhirnya saya pun mematikan TV dan langsung beranjak ke dalam kamar. Bingung dengan apa yang baru saja saya alami. Tiba-tiba saya pun kebelet pipis.
Dan alangkah kagetnya saya ketika membuka pintu toilet. Saya melihat sosok pocong sedang duduk bersandar di atas bak mandi yang besar. Keringat dingin pun seketika mengucur membasahi tubuh. Serasa tidak ada kekuatan. Ingin teriak pun tidak bisa, dan kaki pun terasa lemas. Terlihat sosok pocong itu melihat ke arahku berdiri dengan muka gosong. Tampak mata yang bolong dan dengan bau busuk yang sangat menyengat. Dan akhirnya, saya pun pingsan. Esok pagi ketika saya tersadar, saya sudah ada di dalam kamar. Dan di samping sudah ada ibu yang sedang mengompres kening saya. Beliau pun bertanya, kenapa saya bisa pingsan di depan toilet. Saya takut, Bu. Semalam saya lihat pocong lagi duduk di atas bak mandi. Serem banget, jawab saya sambil memeluk ibu. Masa sih, Dek? Kamu salah lihat kali. Gitu tuh kalau kebanyakan nonton TV. Apalagi nonton film horor. Jadi kebawa-bawa kan? Jawab ibuku dingin. Sumpah, Bu. Nana semalam gak lihat film hantu. Nana gak salah lihat. Ya sudah. Sekarang Nana istirahat ya. Ibu nanti bilang ke bu guru kalau Nana hari ini sakit gak bisa masuk sekolah. Ayo bangun, kita sarapan pagi dulu. Berawal dari malam itu, kejadian demi kejadian selalu datang. Bahkan bisa dibilang cukup ekstrim. Dari barang-barang yang sering jatuh sendiri, air keran sering ada yang mainin. Bahkan ibu saya hampir terjatuh di toilet karena ada yang mendorong beliau. Dengan keadaan yang semakin tidak kondusif, akhirnya ibu menggelar acara pengajian di rumah dengan mengundang para tetangga sekitar dan keluarga. Setelah mendengar dari cerita-cerita warga sekitar, ternyata rumah saya dulunya adalah bekas rumah pensiunan Belanda dengan 2 anaknya. Tapi tanpa ada alasan yang jelas, pada suatu hari warga yang berkunjung ke rumah ini kaget karena menemukan suami istri pemilik rumah ini meninggal. Entah karena keracunan makanan atau bunuh diri. Dari kejadian itu, rumah ini pun sempat kosong karena kedua anaknya pindah ke Belanda. Banyak yang sudah membeli rumah ini, tapi tidak pernah kuat bertahan lama. Itulah alasannya kenapa rumah sebesar ini dijual dengan harga yang sangat murah. Mendengar cerita-cerita dari warga soal asal-usul rumah ini dan sejarahnya, tapi tidak membuat saya dan ibu berencana pindah atau menjual kembali rumah ini. Karena satu alasan kami, tidak mungkin lagi kami bisa membeli rumah meski rumah ini dijual sekalipun. Beberapa bulan berlalu. Dari acara pengajian tersebut, alhamdulillah gangguan-gangguan ekstrim sudah tidak lagi ada. Tetapi penampakan-penampakan sesekali sering kami lihat. Ya, mungkin bagi sebagian orang menganggap ini gila atau mustahil bisa bertahan. Tetapi mau gimana lagi? Dengan keadaan kami yang hanya hidup berdua, kami tidak ada jalan lain selain berdamai dengan mereka makhluk tak kasat mata. Dan mungkin sekarang mereka sudah saya anggap seperti sahabat.